kadang nyampe bertahan di 8.000 bisa. Kalau pas lagi banyak yang busuk 5.000 nyampe. Minimalnya tuh nih harga tuh mangga tuh berapa kira-kira minimal yang bisa dibilang rugi enggak, balik modalnya syukur gitu, untung Gincu. juga nggak terlalu banyak. Gincu minimalnya Minimal 16 kah 20 itu udah termasuk harga aman kah? Ya 20 mungkin harga aman. Ya kalau misalkan paling 15.000 ya untung nggak untung sih, 15.000 cuman kalau paling. udah jatuh dari 10 ke bawah ya jangan ngarepin untung-untungan gitu. Karena operasional ini ya operasional yang biaya kerjanya biaya juga kerja. Kan sekarang berapa gitu. Kalau misalkan sehari per orang minimal misalkan dapat 1 kuintal. Kali misalkan di bawah 10.000 taruh 10.000. 1 kuintal dapat berapa? Paling 1 juta itu kalau AB semua. Iya betul Kan ya. ada Sortiran. Iya, sortiran. Taruhlah 17.000. Biaya kerja misalkan taruh kotor-kotornya 200.000. Iya benar-benar. Iya. Tipis-tipis modal banget ya. sama apalagi kalau yang nggak punya lahan itu kan Betul. ngontrak. Betul. Itu juga harus dihitung ya. ya. Belum sewa kontrak kan. Ya kalau aman-amannya sih kisaran 20 ke atas lah. Di atas 15 pokoknya masih 15. aman. Aman. Kalau 15 ke bawah hitungannya udah pusing aja ya. Kalau 15 ya masih cukup lah. Kalau di bawah 15 sampai 10.000 ya itu mah paling pusing dah. Dari harum manis, cengkir, sama gedong gincu, dari 3 ini mana yang paling harganya nggak pernah gampang turun gampang naik? Kayaknya gedong aja ya. Gedong gincu aja yang stabil ya. Mungkin kalau harum manis sama cengkir mah kadang naiknya kadang turunnya cepat ya, fluktuatifnya ya. Kalau harum manis pas lagi bagus-bagusnya harga nyampe 18.000. 18.000. Ya. Itu tuh bagus ya. Bagus. 18.000 paling bagus di petani. Sama cengkir DR sama. Pas anjlok-anjloknya 2.000. 2.000 sortirannya 1.000. Kayak parah ya. 2.000 tuh pas panen raya, pas panen raya lah. Jadi parah banget ya kalau kan kalau lagi panen raya mah udah harga murah. Si bandar pengepulnya juga kadang kalau bisa mah udah jangan dipanen dulu. Soalnya susah ngelemparnya lagi. Betul takut numpuk di gudang. Iya. Sedangkan kan mangga kan nggak bisa nunggu ya. Kalau waktunya matang ya matang aja. Apalagi kalau udah banyak lalat buah gitu kan semalam 2 malam nggak dilempar ke pasaran. Betul. Udah BS-nya langsung banyak. Kendalanya kalau pas panen raya cuman itu lalat buah. Ngerokok aja. Kalau pemupukan di mangga kan masih banyak petani mangga yang belum memikirkan kan penting ya. Saya tanaman yang namanya berkayu apalagi bisa menghasilkan buah. Itu tuh energi makanan di tanahnya itu sudah parah habis gitu. Kadang kita hanya fokusnya di obat kocor aja ya. Sedangkan sebelumnya harus dikasih makanan. Iya, biasanya kan kalau untuk jenis tanaman mangga yang dari kolasi itu tempelan gitu kan sekalinya dikasih mangga agak berbuah agak banyak cepat itunya sakitnya kalau nggak seimbang pemupukan bawahnya. Beda sama buah alam-alam yang udah ini kekuatannya karena bawaannya ya. Kalau alam ya kalau kolasi kan masih rekayasa ya. Jadi ketika emang dipaksa buat berbuah banyak nggak lama tuh nanti gampang drop lagi ya kalau seimbang pemupukan bawahnya. Pemupukan berapa kali ya setahun? Sekali, 2 kali, 3 kali. Bagusnya Rata-rata banyakan 1 kali. Jarang-jarang lah yang 3 kali. Lihatnya dari daun dulu ya. Dikasihnya daun. Kalau misalkan daunnya kelihatan apa nih faktornya hijaunya kan? Hijau ya, bagus. Udah 1 kanopi itu kelihatan bagus. Rentak lah si daunnya tuh hijau agak ketuaan dikit ya. Berarti langsung bisa dicor tuh. Atau nggak dipupuk. Tuh kayak yang itu bagus daunnya. Dan yang ini masih kusut.
rata-rata umur pohonnya berapa tahun? Ada yang di atas 10 mungkin ya, 15. Ini Ada yang alam. Ini mah ada kalau di 30 ini tahun ya, 30 tahunan lah. iya. Itu lebih tua ini daripada aku ya. Ya, 30. Lebih kadang lebih 30. Nah, kalau pemangkasan ini ranting berapa? Jarang. Kalau udah sebesar gini mah enggak, paling cuman itu yang kering, yang batang yang ranting yang kering. Parasit kayak mangade. Oh, mangade parasit ya. Terus dirapihin ya. Paling kayak uter-uter tuh. Betul. Ulat yang di dalam batang. Mangade. Ngaruhnya besarnya sih ya, kalau ada mangade. Ngaruh. Besar banget. Kalau banyak mengandungnya bisa-bisa kadang ini juga Gak kelihatan stres lah. daun mangga. Oh, ketutupan mangade Iya. ya? Malah lebih cepat pertumbuhan mangade Iya. ya? Pohon mangga bisa stres. Biasanya kalau udah penuh sama mangga tuh paling normalnya lagi setahun lah. Baru bisa pulih lagi tuh. Setahun. Tapi udah tahu belum mangade itu bisa tumbuh karena apa? Tahu. Nah, itu dari burung. Oh, Jadi kalau Yang misalkan buahnya dimakan itu ya. betul, dia kan burung itu kan nyari makanan itu kan kemana-mana kan. Biasanya burung itu yang nempel di batang jadi inang. Nah itu. Tapi itu katanya ada positif dan negatifnya. Tapi kan memang kalau untuk pelaku usaha magang ya negatif. negatif lah. Positifnya buat apa? Itu bisa jadi suplemen vitamin, mangane. Dimakan. Diolah Diolah lagi. lagi dengan olahan khusus tuh bisa jadi vitamin. Nah, tapi itu bahasa yang benernya apa ya mangane itu ya parasit ya? Iya, parasit. Sesuatu yang nempel di tanaman Iya. pokok mah ya parasit. Nah, kalau ini ya kelawar nih. Aku itu masih bingung, yang namanya gincu kan matang di pohon. Otomatis kan kalau matang kan biasanya kelawar kan ya emang carinya itu kan. Ya iya. Kalau buat ngendalinnya gimana? Apakah ya udah gitu atau Ya paling kayak kalau istilahnya bukan di ranjau ya, gimana dipasang ini aja. Dimakan misalkan buah yang udah sisa dia makan di beset pakai pisau ditaruh kayak puradan atau kayak obat kan racun gitu. makan. Heeh. Ya tupai kan bisa diperangkap, bisa Tapi aku mah enggak, Dibiarin. pasrah wae. Sedekah. Soalnya kan aku mau makan. Tapi itu tuh ngerugiin banyak nggak sih atau hanya beberapa aja? Ya kalau Pas lagi memang. misalkan kalau kerasa ngerugiinnya ya emang sih ngerugiin, sepanjang itu ngerugiin, tapi kalau misalkan buahnya lagi masih Banyak. tingkat kematangannya baru kan sedikit, misalkan yang masuk ke dalam apa itu koja itu namanya buah yang di ini teh, misalkan masuk 3 yang udah di sakar kelelawar atau tupainya 5 betul, misalkan kan udah gak bisa dijual itu. Iya betul. Oh yang petikan. Tapi ya kalau udah mau serentak mah matangnya ya Biarin. ya nggak terlalu ini. Kalau ada di sini banyak yang mungkin harus Kelelawar, tupai, apalagi Monyet. ini kan deket hutan gini kan namanya monyet. Biasanya monyet itu kapan? Malam kah, sore, pagi atau siang? Kapan aja dia mah? Siang mau Ya, pagi, kebanyakan. mau siang. Paling siang mau sore. Pagi mah jarang. Cuma digebahin aja gitu. Diusir barang-barang gitu. Iya. Kalau gitu kan kalau monyet mah istilahnya rombongan, sekali turun berapa puluh ekor ya. Kita Ada juga 30 kalah aja sampai mulai Dia naik 50 sama satu pohon ya hampir habis Habis. kalau pas lagi ini. Berarti anjing juga mungkin ya bisa jadi solusi Iya. ya. Terus makan bisa. Ditali nggak juga? Dia rantai. Tapi panjang. Apa Enggak. cuma ngegonggong juga Iya, pada takut? Iya, ada suara aja kelihatan ini. Ada aktivitas aja gitu ya. Berarti Ancim fokus buat usaha mangga dari umur berapa? Atau udah berapa lama? Dia petani mangga. Tahunnya waktu nikah tuh tahun, pokoknya sebelum nikah juga udah ikut sama orang tua. Mangga. Terus mangga. Ya istilahnya kalau Nerusin. daerah sini turun temurun lah. Terus Cuman ya bedanya cara pengelolaannya kan agak
kalau istilah ininya kan udah milenial atau kekinian kan beda udah melek lah informasi, ada wawasan ini dan itu dari dipakai. segi obat. Paling paling ini mah mandiri 5 tahun ke belakang, 10 tahun, 8 tahunan 8 tahunan yang benar-benar fokus sendiri gitu ya. orang tua agak ada dah. 8 tahunan paling. Nah kalau buat Mangga sendiri harapannya apa? Pengennya gitu ke depannya dari segi apa namanya, mungkin pengen punya peralatan apa, perhatiannya gitu gimana gitu. Ya kalau apa Pupuk ya mungkin pengen ya? nama ya dari segi pupuk ya dari dinas-dinas terkaitnya harusnya kan istilahnya potensi dari daerah sini minimal ya Kecamatan Desa Jemarwangi lah, misalkan dari segi marka misalkan kalau bisa ada prioritas khusus teh dari pemerintah teh dari segi sarana misalkan jalan ke kebun atau dari segi meminimalisir dari segi harga misalkan jangan sampai kalau lagi musim panen raya jangan sampai anjlok gitu. Harus ada ini ya, apa maksudnya kayak penyuluhan yang memang bisa diatur jadwalnya dan lain sebagainya gitu biar nggak ketubruk sama panen raya lah gitu ya. Misalkan dari pengolahan misalkan selain dijual gincu misalkan kan ada segi misalkan dari segi oleh-oleh mau dibikin dodol atau kue misalkan betul. Gitu kan kalau panen berlimpah mah iya betul. banyak yang alternatif selain di selain hanya untuk konsumen biasa gitu ya maksudnya ada ranah produksi selanjutnya ya dodol manisan pasta dan lain sebagainya masih sebetulnya bisa ya. Kalau untuk yang apa sih namanya sebetulnya buah-buah apa ya kalau misalkan yang pas lagi panen raya lah gitu melimpah mah gitu iya kadang banyak yang kebuang dari ikan dari segi harga murah dipanen imbang sama pengeluaran misalkan biasa aja